Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya pribadi, berwasiat kepada keluarga saya, berwasiat kepada seluruh sahabat-sahabat saya, berwasiat kepada seluruh tetangga-tetangga saya, dan berwasiat kepada kita semua bahwasanya selaku insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita. Takwa yang sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mulai dari kita bangun pagi kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai dengan kita menutup mata di malam hari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa di saat keramaian dan bertakwa di saat sendiri. Bukan bertakwa di saat keramaian saja, namun di saat sendiri tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk takwa itu, bentuk syukur itu atas segala nikmat yang Allah kasih kepada kita, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni menjalankan sholat berjamaah. Dia muslim, dia sudah balik, wajib hukumnya menjalankan sholat berjamaah di masjid untuk yang laki-laki. Bersama ini pula saya mengajak kita sekalian mengaturkan salawat serta salam kepada satu-satunya Nabi yang di hari akhir nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Satu-satunya Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya. Satu-satunya nabi yang dia tidak akan pernah memasuki pintu surga sebelum dia bersama umatnya memasuki pintu surga tersebut, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita akan selalu istiqomah berada di jalannya hingga akhir hayat kita nanti. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kurang lebih 10 hari yang lalu, tepatnya di tanggal 30 September 2025, kita umat muslim dan seluruh keluarga besar pondok pesantren dikejutkan dengan runtuhnya sebuah bangunan musola 4 lantai di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yakni Pondok Pesantren Al-Hosini. Kita melihat di media-media sosial, kita melihat di beranda-beranda Facebook, di beranda-beranda TikTok, kita menyaksikan proses evakuasi kepada para santri-santri yang begitu menyayat hati kita. Dari 100 lebih santri, semoga 64 santri yang Allah wafatkan insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan syahid, karena sedang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sedang menjalankan sholat asar berjamaah, tepatnya di rakaat ketiga, musibah itu pun terjadi. Ini bukan tentang seberapa kuat bangunan yang mereka bangun. Ini bukan tentang siapa arsitek yang merancang bangunan tersebut. Tapi kejadian itu ada hikmah yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Ada hikmah yang Allah ingin kita, hai manusia, hai umat muslim, aku ciptakan dirimu dengan sempurna, aku ciptakan akal dan perasaan untuk kalian berpikir bahwa setiap kejadian yang aku tetapkan ada hikmah di dalamnya. Bukan kita menghujat para dai-dai kita, bukan kita menghujat para pimpinan-pimpinan pondok pesantren kita. Mereka lupa bahwa dulu Indonesia merdeka bukan karena dengan kalimat lain. Mereka lupa dulu Indonesia merdeka, siapa yang paling ada di garis terdepan untuk memimpin kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka lupa kalimat apa yang selalu dikumandangkan di saat melawan para penjajah. Tidak lain dan tidak bukan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar untuk mengusir para penjajah. Hari ini dengan salah satu peristiwa yang kita semua tidak inginkan, mereka, para pejabat, para pembuat undang-undang, para pembuat perizinan pendidikan, mereka mengancam untuk menutup pesantren-pesantren yang tidak memenuhi prosedural hukum. Di mana kalian di saat mereka, para kiai, pemimpin-pemimpin pondok pesantren melawan para penjajah? Kalian hanya penikmat negara ini, namun dengan mudahnya kalian ingin menutup pesantren-pesantren di Republik ini. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Dari peristiwa tersebut, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sekalipun arsitek yang kita gunakan untuk membangun sebuah bangunan menggunakan rangka-rangka baja, rangka-rangka beton berlapis-lapis, tapi demi Allah, kalau Allah sudah tetapkan untuk bangunan tersebut rubuh, maka tidak ada satupun yang bisa mengomentari hal tersebut. Untuk itu, dari peristiwa tersebut,
Allah ingin menunjukkan kepada kita, yang pertama, Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah Maha Kuasa? Karena di dalam reruntuhan tersebut, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, mereka tertimbun berhari-hari. Namun apa? Namun ada yang keluar tanpa luka sedikit pun. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi mereka dan menghidupkan mereka. Hal ini Allah sampaikan dalam Qur'annya, dalam firman-Nya, dalam surat Al-Hijr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun." Allah sampaikan kepada kita, "Hai manusia, sesungguhnya benar-benar kamilah, saya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan." Allah bilang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya Allah pula yang mewariskan. Allah ingin tunjukkan kepada kita semua bahwa mau 100 lantai bangunan itu dibangun, kalau Allah tentukan untuk rubuh dan ada korban yang selamat, maka itulah kekuasaan yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita manusia dengan segala kekurangan kita terlalu angkuh, kita terlalu sombong dengan semua yang kita miliki. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan mudah akan mengangkat itu semua, dengan mudah akan mengangkat harta kekayaan yang kita miliki, dengan mudah akan mencabut setiap jabatan yang kita miliki. Itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hikmah yang ingin Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, yakni jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu dalam keadaan apapun itu. Kenapa? Dari reruntuhan itu Allah ingin menunjukkan kepada kita semua. Lihatlah para santri yang usianya 12 tahun, yang usianya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, tertimbun berhari-hari di dalam reruntuhan. Kakinya tertindis beton, tangannya tertindis beton, tapi apa? Setiap sholat 5 waktu mereka melaksanakan sholat dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Demi Allah, mereka tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjemaah. Namun kita, Allah tidak kasih musibah kepada kita. Allah tidak kasih cobaan kepada kita. Allah kasih sempurna tangan kita. Allah kasih sempurna kaki kita. Bahkan Allah kasih kendaraan untuk kita sehari-hari beraktivitas. Tapi apa? Ketika azan dikumandangkan, kita lewat begitu saja. Kita acu tak acu dengan panggilan yang dipanggil di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli dengan itu. Harusnya dengan peristiwa ini kita sadar, kita berbenah diri. Selama ini kesehatan yang Allah kasih hampir setengah abad, 50 tahun, 60 tahun, kita kalah keimanan kita dengan santri berusia 15 tahun yang sedang tertimbun berhari-hari di sana. Harusnya kita malu. Di mana bekal kita nantinya kita siapkan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
bukankah Allah menyampaikan bahwa ibadah yang pertama dihisab, ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat 5 waktu. Bukan sedekahmu, bukan puasamu, bukan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan sesama manusia. Tapi Allah tagih yang pertama ialah bagaimana salatmu selama 100 tahun Allah hidupkan. Tidak pernah dia injakan kaki di masjid. Bahkan dia injakan kaki di masjid bukan untuk sholat, tapi diantar untuk disolatkan sebagai mayat. Jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Hikmah kedua yang Allah ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa jangan pernah mengambil apa yang bukan milik kita. Dari peristiwa runtuhnya gedung tersebut, Allah ingin menunjukkan kepada kita terhadap salah satu penuntut ilmu, ingin menunjukkan bahwa dia tertimbun, tidak makan, tidak minum, ada air di sampingnya. Tapi apa? Demi Allah dia katakan, itu bukan milik saya. Dan selama 3 hari dia tidak meminum air tersebut. Allah ingin menunjukkan kepada kita, hei manusia, haknya orang jangan kita makan. Apa yang menjadi milik orang jangan kita ambil. Tapi di negara ini kita lihat berapa banyak pejabat-pejabat kita, berapa banyak kepala-kepala daerah, berapa banyak anggota-anggota DPR baik di kabupaten kota memakan uang-uang rakyat dengan sadar melakukan hal itu. Allah ingin tunjukkan melalui santri ini bahwa hai manusia, umat muslim yang berada di Indonesia, sadarlah, berhenti memakan uang-uang rakyat yang bukan milikmu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hikmah yang keempat yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui peristiwa tersebut, yakni kita ikhlas menerima semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas menerima segala bentuk yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di muka bumi ini. Kita belajar dari santri tersebut. Ada yang tangannya harus diamputasi di dalam reruntuhan. Ada yang kakinya harus diamputasi. Bahkan 63 atau 64 santri meninggal dunia dan seluruh orang tuanya mengikhlaskan semua kejadian itu. Kita belajar dari santri, tangannya diamputasi, apa yang dia katakan kepada ibunya? Demi Allah, saya ridho atas ketetapan Allah, atas kehilangan tangan saya, asalkan saya bisa bertemu dengan ibu saya. Dan orang tuanya pun ridho terhadap apa ketetapan yang diberikan kepada anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dengan segala keimanan kita yang minim, dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan, selalu kita mengeluh dengan segala ketetapan yang Allah berikan. Panas kita mengeluh, hujan kita mengeluh, tidak ada uang kita mengeluh, semua kita mengeluh tanpa merasa syukur dan ikhlas atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir, hikmah kelima yang ingin Allah sampaikan kepada kita, yakni pentingnya pendidikan agama kepada anak kita. Dari peristiwa tersebut kita belajar 100 lebih orang santri
dengan usia yang sangat muda, demi Allah sangat luar biasa keimanan yang mereka miliki. Demi Allah, dengan usia yang sangat muda, bahkan setelah mereka dievakuasi oleh tim rescue pun sedang melaksanakan perawatan di rumah sakit, terpasang infusnya, mereka tetap melaksanakan sholat berjamaah di tempat tidurnya. Namun lihat kita, berapa banyak orang tua kita yang tidak terlalu penting menganggap pendidikan anak ini, yaitu pendidikan Islam ini, kepada anak kita. Banyak orang tua kita lebih menitipkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah negeri yang agamanya hanya didapatkan satu kali, yang dia tidak pernah mempelajari apa itu tauhid, yang dia tidak mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang dia tidak mempelajari bagaimana adab kepada orang yang lebih tua. Demi Allah, jemaah sekalian, di saat pendidikan-pendidikan negara ini yang sudah diisi oleh faham-faham sekuler, di saat pendidikan-pendidikan di negara ini yang sudah tidak lagi relevan dengan jalannya agama ini, maka satu-satunya tempat yang paling aman ialah pondok pesantren. Zaman ini sudah terlalu tua, dunia ini sudah terlalu tua. Banyak maksiat, banyak dosa yang dengan sengaja terang-terangan dilakukan di hadapan mata kita. Coba kita lihat bersama-sama, berapa banyak generasi muda kita yang sudah rusak akhlaknya. Berapa banyak anak membunuh orang tuanya, berapa banyak anak memperkosa ibunya, berapa banyak anak membunuh temannya, berapa banyak bapak dibunuh oleh anaknya. Berapa banyak remaja kita berada dalam pergaulan bebas, narkoba, miras. Karena apa? Karena mereka jauh dari pendidikan agama Islam. Mereka jauh dari pendidikan-pendidikan dasar Islam yang harusnya kita tanamkan sejak dini di batin dan pikiran mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dari peristiwa tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwasanya setiap peristiwa yang Allah tunjukkan di hadapan mata kita memiliki hikmah yang harusnya kita petik dari peristiwa tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini
Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, marilah dengan segala hikmah yang baik kita dapatkan langsung maupun kita dapatkan tidak langsung yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki setiap diri kita, memperbaiki setiap ibadah-ibadah kita yang mungkin dulunya kita lalai, kita perbaiki semuanya. Karena demi Allah, tidak ada yang tahu usia kita sampai kapan. Sehingga ketika usia itu datang, berakhir usia itu kita datang, kita telah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebagian pendapat bahwa bilang beribadah itu nanti kita tua saja. Tapi demi Allah ingin saya katakan bahwa pendapat seperti ini ialah pendapat yang sesat dan menyesatkan. Ibadah itu selama kita hidup, bukan tunggu tua. Tapi ibadah itu sampai tangan kita di dada, sampai kita dibawa ke liang lahat. Bukan ibadah di saat seminggu saja sekali kita ibadah, bukan di ibadah saat setahun saja kita ibadah sekali, bukan ibadah nanti kapan-kapan kalau kita mau, tidak. Tapi ibadah itu selama Allah masih titipkan nafas dan kita muslim, kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menitipkan keimanan di hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menitipkan iman di seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menitipkan iman untuk pemimpin-pemimpin kita. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka membuat kebijakan yang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala musibah, bencana, bahkan rencana yang mungkin orang rencanakan jahat kepada kita. Kita berdoa, mudah-mudahan seluruh umat muslim di Republik ini, khususnya di Kota Tual, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijauhkan dari musibah-musibah yang tidak pernah kita inginkan bersama. Dan selalu saya sampaikan bahwa tidak lupa kita titipkan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hubungan ukhuwah Islamiyah tidak pernah putus dengan mereka. Sehingga kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghentikan perang yang di sana sehingga tidak ada lagi terjadi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh para kafir. Untuk itu, melalui kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita pada kesempatan ini. Marilah kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tu'ahizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama halamtahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.